Bapak dan Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu Hikmatul Asyura yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Barakah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ulama, habaib, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dianjurkan kita sering mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Pada malam hari ini kita berbicara mengenai Karbala. Ada apa di Karbala? Biasanya yang terlintas Karbala adalah tragedi dalam sejarah kaum muslimin. Walaupun itu merupakan nama kota sekarang ini, namun ketika disebut Karbala, yang terlintas adalah satu tragedi yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dalam Islam ada istilah musibah. Musibah biasanya dipahami sesuatu yang tidak baik, malapetaka, bencana. Padahal tidak demikian. Banyak musibah itu justru membuat manusia menjadi mulia. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan seseorang kalau bisa menghadapi musibah dengan baik, lalu dia secara sadar dan faham betul mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mendapatkan paling tidak 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dijamin oleh Allah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sedikit saja bahwa kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu kalimat yang sangat tinggi nilainya. Ini pertama menafikan kepemilikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa pemilik hakiki dari semua yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul mulku, ala lahul khalqu wal amru, ni rabbul alamin, malikul mulk. Ini pemilik yang sebenarnya. Namun malangnya kita ini sering merasa sebagai pemilik. Bahkan yang bukan milik kita pun kita klaim sebagai milik kita. Rakus manusia. Padahal yang dia miliki secara sah pun bukan dia pemilik hakikinya. Pemilik hakiki adalah siapa, Bu? Oh, rupanya mengikuti juga, alhamdulillah. Pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang semacam ini layak mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah Karbala ternyata apa yang telah menimpa Imam Hussein itu justru menyingkap kebenaran, memperkokoh Islam itu sendiri. Kita di Indonesia saja sebetulnya nama Sayyidina Hussein bukan nama yang asing. Kita punya data-data bahwa yang namanya Pangeran Diponegoro itu berkali-kali menyemangatkan pasukannya dengan menyebut-nyebut nama Sayyidina Hussein. Ada dalam buku sejarah. Khususnya di Pulau Jawa itu ada istilah Tembangkasan dan Kusen. Rupanya orang Jawa khususnya pada waktu itu tidak bisa menyebut Hussein, nyebutnya Kusen, Kasan dan Kusen. Di pondok-pondok tradisional dari dulu sudah disebut-sebut nama kedua cucu Rasulullah ini. Bahkan ada 5 nama yang sering disebut-sebut. Li khamsatun utfi bihim harrar jahimil hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Ada yang harral jahim, ada yang harral wabah. Kalau ada penyakit menular, wabah penyakit, kiai-kiai dulu mengajarkan supaya banyak membaca wirid ini. Kira-kira setahun yang lalu ada perempuan tua dari Banten diwawancara di Trans 7. Umurnya, Bu, sudah 100 tahun lebih, 120 tahun lebih. Ketika ditanya di antara rahasianya beliau ini umurnya panjang dan masih sehat walafiat, beliau mengatakan, saya tiap hari bertawasul kepada 5 manusia suci. Siapa itu? Rasulullah, ini Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hussein. Luar biasa. Karena memang sebetulnya saya ingin sampaikan di sini suatu hal yang disepakati, bukan yang kontroversial. Ya maaf, mungkin hal-hal yang kontroversial bisa kita bahas di forum-forum ilmiah. Ini yang sama-sama disepakati. Buya Hamka pernah menulis, Kiai Haji Abdullah bin Nuh pernah menulis, buku-buku hadis yang ada juga disebutkan
bahwa ternyata surga itu, Bu, itu ada pemimpin-pemimpinnya. Dunia ini banyak pemimpin dan banyak yang merasa dirinya sebagai pemimpin. Tapi kalau surga, sedikit pemimpinnya. Dan tidak ada yang berani yang dia bukan pemimpin merasa diri pemimpin, nggak mungkin di surga. Kalau di surga saja menjadi pemimpin, pasti di dunia juga sebagai pemimpin. Tapi yang di dunia kelihatannya sebagai pemimpin, apalagi nanti di surga jadi pemimpin, masuk surga juga belum tentu. Sampai ada anekdot, mungkin perlu ada sedikit penyegaran, ada anekdot. Ini anekdot ya, bukan cerita benar. Ada orang mimpi masuk surga. Ketika dia mau masuk di ruang tamu surga itu, dia melihat ada politisi-politisi itu ada di situ. Juga ada sebagian anggota DPR yang dia kenal kok ada di situ. Dia kaget. Ajib, jangan-jangan bukan surga ini. Tapi dia yakin ini surga. Tapi di ruang tamunya kok ada orang-orang ini yang saya tahu ini bukan orang baik. Dia pun tanya kepada yang jaga di situ, kenapa ini ada di sini? Lalu dijawab, ini mereka sedang studi banding. Habis itu mau balik lagi, keluar lagi di sini. Saya cuma ingin mengatakan bahwa surga itu ada pemimpin-pemimpinnya. Semua ingin masuk surga. Ayat yang biasa kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perhatikan baik-baik bahwa sebelum disuruh masuk surga, disuruh lebih dahulu masuk ke dalam hamba-hambaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dulu dalam hamba-hambaku, baru masuk surga. Tidak bisa nyelonong begitu saja. Ini ada pemimpinnya, ada orang-orang yang diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata memang yang kita peringati ini termasuk salah satu pemimpin penghuni surga. Imam. Di dunia ini ada banyak orang yang diberi predikat imam. Namun secara ringkas Al-Quran sendiri mengatakan ada imam yang yad'una ila nar, ada a'immah yang yad'una ila al-jannah. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila nar. Ada imam yang mengangkat dirinya sendiri sebagai imam. Ada yang diangkat oleh manusia, tapi ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mencipta, tapi juga memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu ini menciptakan yang dia kehendaki dan memilih. Bayangkan benda-benda saja ada yang dipilih oleh Allah. Misal Hajar Aswad, itu batu, tapi dimuliakan. Semua orang Islam ingin mencium Hajar Aswad, padahal itu batu. Mungkin di sini ada batu yang lebih bagus. Kenapa nggak diciumi? Karena nggak dipilih oleh Allah. Sampai-sampai karena banyak yang berminat mencium, banyak maklar di sekitar Ka'bah kan, dan maklarnya orang Indonesia juga.
Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tanpa terkecuali diberi kesempatan oleh Allah mencium Hajar Aswad, mencium dinding-dinding Ka'bah insyaallah. Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah mendengar doa hambanya. Kemudian kota suci Makkah juga termasuk yang dipilih oleh Allah. Padahal kota Makkah itu tidak mengenakan suasananya. Kita pun tidak boleh protes kan? Kenapa bukan kota kita yang dipilih? Ya. Banyak lagi kalau saya mau sebut. Hari Jumat termasuk yang dipilih oleh Allah, lebih mulia daripada hari yang lain. Bulan suci Ramadan begitu juga, lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Mengapa? Dipilih oleh Allah, itu saja jawabannya. Pasti punya kelebihan-kelebihan. Ibadah di bulan suci Ramadan jauh lebih, pahalanya lebih banyak, lebih mulia dari ibadah di bulan-bulan yang lain. Begitu seterusnya. Malam Lailatul Qadar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dipilih oleh Allah. Kita tidak boleh protes. Kenapa bukan bangsa kita yang dipilih? Dan ternyata 4 tokoh tadi yang saya sebutkan itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena tadi masyarakat tidak semuanya patuh kepada nas-nas Allah. Banyak kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan duniawi yang berbicara. Terbukti sepeninggal Rasulullah, Ahlul Bait ini banyak dizalimi. Itu kenyataan. Dari mulai Siti Fatimah. Kalau sekarang kita tanya, mana ajaran-ajaran Siti Fatimah? Pernahkah Anda mendengar khutbah-khutbahnya? Pernahkah Anda mendengar kata-kata hikmahnya? Pernahkah Anda mendengar doa-doanya? Padahal dia putri Rasulullah, yang Rasulullah bersabda, "Inna ibnati Fatimah hadhihi sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah bad'atun minni." Ini dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam hampir semua kitab-kitab hadis, bukan di kitab-kitab yang disebut orang-orang Syiah itu, bukan. Siapa ulama mana yang tidak kenal Siti Fatimah? Cuma sayangnya kenal nama saja. Padahal beliau adalah pemimpin wanita alam semesta dan pemimpin wanita penghuni surga. Kalau ibu-ibu tidak mengikuti Fatimah, waduh, berat. Termasuk kita memperingati sekarang ini, yang kita peringati adalah putra dari Siti Fatimah. Ibu-ibu datang ke sini, insya Allah manfaatnya besar. Kenal Siti Fatimah, putri kesayangan Rasulullah. Bahkan bisa dikatakan Siti Fatimah ini adalah hasil yang paling nyata dari pernikahan yang paling agung dalam sejarah umat manusia. Kalau ada selebritis menikah aja, wah, dijaga suasana sakralnya. Katanya sakral pernikahan ini. Itu selebritis. Kalau mau menikah tidak mau berbuat dosa. Kita pun begitu kan. Kalau mau nikah, wah, pakaiannya yang bagus sekali, wudhu dulu, cari ulama, baca Quran dulu, baca maulid misalnya. Suasana sakral. Memang pernikahan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat menikah. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah tidak menikah lagi. Sekarang pertanyaannya, pernikahan siapakah yang paling agung? Tentu jawabannya mudah, pernikahan Rasulullah sudah. Dengan siapa? Ya dengan istri-istri beliau, khususnya dengan Sayyidah Khadijah. Semuanya sepakat, Sayyidah Khadijah yang paling dicintai Rasulullah, yang paling dipuji-puji Rasulullah. Sampai ada sebagian istri yang cemburu, protes. Nabi mengatakan, Khadijah ini
beriman kepadaku ketika orang-orang semuanya belum beriman kepadaku. Dia membelaku ketika aku diserang sana sini. Dia habiskan hartanya untuk Islam. Lalu pernikahan yang paling agung ini hasilnya apa? Hasilnya ini, wanita yang paling mulia, Siti Fatimah Az-Zahra. Dan dia adalah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Kemudian Al-Hasan dan Al-Husain, nas dari Rasulullah sudah jelas hadisnya. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Saya dari kecil sudah membaca buku Buya Hamka masalah ini. Ternyata memang banyak hadis. Bukan baca literatur Arab, tidak. Dan banyak kiai-kiai di Indonesia. Ini adalah dua pemimpin pemuda surga. Orang-orang inilah yang akan menghantarkan kita ke surga. Tentang Ali bin Abi Thalib, pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, siapakah sahabat Nabi yang paling mulia? Dia menjawab, pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga adalah Uthman bin Affan, keempat siapa? Kenapa kamu tidak sebut Ali bin Abi Thalib? Ahmad bin Hanbal menjawab, kan kamu tanya sahabat. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan sahabat Nabi, dia adalah nafsun Nabi. Itu ucapan Ahmad bin Hanbal. Merupakan seakan bayangan Nabi sendiri. Ini sesuai dengan hadis yang ada dalam Bukhari yang mengatakan, ya Ali, anta minni wa ana minka. Wahai Ali, aku dari kamu, kamu dari aku. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'akum min al-haq faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ini kisah ringkasnya, ringkas saja. Ketika Nabi dialog dengan orang-orang Kristen, kemudian tidak ada titik temu, Allah memerintahkan supaya melakukan mubahalah. Mubahalah ini semacam sumpah-sumpahan. Pertanyaannya, mengapa tidak Nabi sendiri yang tampil? Apa tidak cukup Nabi seorang diri menghadapi orang-orang Kristen? Lebih dari cukup. Ya, kita pahamilah. Ada di kalangan kaum muslimin yang maaf-maaf yang ya kadang-kadang bersikap tidak patut. Begitu pula dalam agama lain. Ya mungkin ketika itu kalangan Kristennya yang hal yang tidak patut, keras kepala di depan Rasulullah, ya sudah. Keluar siapa ini, sejarah semuanya sepakat. Yang keluar adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Ini peristiwa mubahalah. Jadi Fatimah mewakili kaum wanita, Hasan Husain mewakili anak-anak, dan Ali mewakili Rasulullah sendiri. Wa anfusana wa anfusakum. Ini kalau kita berbicara tentang Imam Ali tentu panjang. Namun ringkasnya, dia adalah satu-satunya orang di sekitar Nabi yang dari kecil dididik langsung dari Rasulullah dan tidak pernah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah ilmu memang beliaulah yang paling tampil. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, manusia ini dari sejak Nabi Adam, Qabil dan Habil, sudah terjadi pertumpahan darah. Malaikat pernah mempertanyakan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa harus diciptakan manusia yang bakal membuat kerusakan di muka bumi dan bakal menumpahkan darah? Namun Allah mengatakan, aku lebih tahu, kalian tidak ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Terjadilah pertumpahan darah terus menerus sampai detik ini. Begitu pula sepeninggal Rasulullah, terjadi tak pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin? Terjadi. Dari mulai zaman khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, terjadi pertumpahan darah. Ada yang ngaku nabi, ada yang tidak bayar zakat juga diperangi. Itu juga termasuk kontroversial. Apakah boleh hanya sekedar tidak bayar zakat harus ditumpahkan darahnya? Ya. Karena itulah ketika Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah, Khalid bin Walid langsung dipecat oleh Umar bin Khattab. Karena dialah komandan yang membunuh kaumnya Malik bin Nuwairah karena tidak mau membayar zakat. Pertumpahan darah. Begitu pula ketika Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib terjadi pertumpahan darah. Peperangan besar, perang Siffin, Nahrawan, Jamal. Hingga kemudian terjadi peristiwa Karbala. Ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa. Siapa Yazid ini? Inilah. Sebetulnya gimana sih konsep Islam mengenai kekuasaan ini? Apakah misalnya kerajaan Saudi Arabia itu Islami misalnya? Ini yang namanya Jazirah Arab itu milik siapa? Kalau sekarang milik dinasti Saudi. Saya nggak tahu mereka beli dari mana itu. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengklaim Mekah Madinah milik beliau, apalagi Jazirah Arab. Tapi sekarang Jazirah Arab diklaim sebagai milik dinasti Saudi. Datangnya dari mana Saudi itu? Tapi kaum muslimin umumnya diam tenang-tenang saja, nggak apa-apalah, biar aja. Bahkan dianggap sekarang Saudi itu kiblatnya Islam. Apa-apa yang datang dari Saudi pasti benar. Itu nggak mungkin. Ulama Saudi itu umumnya cuma bisa 3 hal: haram, syirik, bid'ah. Haram, syirik, bid'ah. Haram, syirik, bid'ah, itu diulang-ulang. Saya ini alhamdulillah beberapa kali jadi pelayan jemaah haji. Saya bilang sama jemaah haji Indonesia, jangan dipikir itu ulama-ulama yang jenggotnya panjang, pakai kerudung merah itu hebat-hebat. Kiai-kiai Indonesia lebih hebat, saya bilang. Mereka bisa tadi bid'ah, syirik, haram. Mana bukunya coba tentang ekonomi Islam, ada nggak mereka tulis? Tentang sosial, masa-masa sosial dalam Islam, tentang sejarah, tentang tafsir, mana? Adanya ini syirik, ini haram, ini bid'ah, kan begitu. Sampai-sampai terjadi dialog-dialog ringan, misalnya ada orang mau mencium kubur Rasulullah, bilang syirik, dimarahi. Yang dimarahi bilang, jadi orang ulama Saudi bilang, ini besi yang ada di makam Rasulullah bukan dari surga, nggak usah diciumi. Ini besi dari Turki. Orang ini mengatakan, saya tahu ini bukan dari surga. Di negara saya pun banyak besi tidak pernah saya ciumi. Tapi seperti kertas misalnya, kertas kalau sudah jadi Al-Quran, kertas ini jadi mulia, tidak bisa diletakkan di sembarang tempat. Apa salah kita mencium kertas Al-Quran? Karena untuk memuliakan Al-Quran. Begitu pula besi ini sudah menjadi pagar jasad suci Rasulullah. Apa Anda samakan dengan besi yang dilalui oleh kereta api? Tidak sama dong. Mobil kita
diludahi orangnya kita tersinggung. Coba ada Al-Quran, maaf, diletakkan di tempat yang tidak tepat, kita semua marah, padahal itu kertas. Tapi karena sudah jadi Al-Quran, sudah jadi bungkusnya Al-Quran, jadi mulia. Seperti keramik ketika sudah jadi lantai masjid, beda dengan keramik yang di luar. Karena apa? Ada nisbah kepada sesuatu yang mulia, ada hubungan. Besi ini dihubungkan dengan Rasulullah. Ketika saya mencium besi ini karena saya memuliakan Rasulullah, apa itu syirik? Apa sih definisi syirik menurut Anda? Tapi malangnya di sana memang tidak boleh dialog. Ya harus begini. Ya sudah. Ya. Inilah yang terjadi musibah. Karena itu di Indonesia sekarang ini sangat kita sayangkan. Yang banyak orang yang maaf ini juga istilah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ketika perang ada pasukannya sebagian yang ragu-ragu, dia mengatakan kalian ini mirip laki-laki saja. Jadi sekarang ini juga begitu, banyak yang mirip ulama, banyak berpenampilan seperti ulama. Dan ulama ini ternyata profesi yang paling mudah disusupi. Coba ada dokter gadungan, langsung ditangkap. Ada yang mau mirip jadi polisi, pasti ditangkap. Ada yang mau berusaha mirip tentara, pasti ditangkap. Apalagi Anda misalnya mau naik pesawat, ternyata mirip pilot saja, bukan pilotnya. Kira-kira mau naik pesawat itu nggak? Nggak mungkin. Ya. Tapi kalau orang mirip ulama nggak apa-apa di sini, malah dihormati. Luar biasa ya, luar biasa ngenesnya profesi ulama itu. Nggak jelas belajarnya di mana, gurunya siapa, mata rantainya kemana, tiba-tiba tampil sebagai ulama. Inna lillahi. Ini musibah. Saya juga mengatakan dengan segala penghormatan kepada para kiai, ini Indonesia ini, Islam yang ada di Indonesia ini sebetulnya hebat. Ya. Kalau diibaratkan seperti pohon, akarnya begitu kuat. Terbukti penjajah ratusan tahun tidak mampu mencabut akar Islam dari bangsa Indonesia. Penjajah bukan hanya mengambil kekayaan Indonesia, tapi juga diboncengi oleh misionaris-misionaris, dibangun tempat-tempat ibadah mereka di mana-mana. Tapi apa kenyataannya? Tetap mayoritas mutlak adalah muslimin. Namun ini kritik, pohon yang akarnya kuat ternyata buahnya sangat sedikit dan daunnya sangat sedikit. Pertanyaannya, kapan kita pernah dinaungi oleh Islam di Indonesia ini? Kapan kita merasakan lezatnya buah Islam di Indonesia ini? Kenapa begini? Sekarang, ya saya terutama di Pulau Jawa, calon-calon pejabat yang didukung kiai malah kalah. Jakarta dulu pusatnya habaib, pusatnya kiai NU. Sekarang apa yang terjadi? Ya, banyak lagi kalau kita sebutkan. Sekarang lebih banyak yang malah tidak tahu menau apa itu Islam. Islam KTP kan banyak. Kenapa? Jadi bukan cuma di Indonesia, di Mesir pun begitu, di Saudi begitu. Jangan dipikir di Saudi itu wah muslimnya hebat-hebat semua.
Maaf, silakan tanya TKW yang baru pulang dari Saudi apa yang terjadi di Saudi. Tanya staf-staf kedutaan Indonesia di sana. Maksiat lebih gampang didapatkan. Negara-negara Arab banyak yang merusak. Kenapa pertanyaannya? Jawabannya simpel. Karena tidak mengikuti para pemimpin surga. Iya. Apakah Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu hanya milik orang Syiah saja? Kan tidak. Ini milik Rasulullah, berarti milik kita. Milik kaum muslimin di Indonesia ini. Kenapa tidak kita ambil ajaran-ajaran melalui jalur mereka? Kenapa sumber yang paling jernih ini ditinggalkan? Tidak berarti kita mengatakan jangan ambil yang lain, tapi ini lebih layak didahulukan. Kita kalau berselawat pun gimana caranya? Selawat kepada Nabi, keluarga, baru sahabat, wa alihi wa sahbihi. Dan sebetulnya wa sahbihi itu pun karena penghormatan saja, dalam hadis-hadisnya nggak ada tambahan wa sahbihi. Semua orang Islam kalau sholat nyebut selawatnya cuma Nabi dan keluarganya saja. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardhun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakumu min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Itu Imam Syafi'i. Artinya, wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah, dan cukup satu kemuliaan bagi kalian, kedudukan yang tinggi, kafakumu, cukup bagi kalian kedudukan yang sangat agung. Barang siapa yang tidak berselawat kepada kalian, sholatnya tidak diterima. Bayangkan. Mestinya memang yang paling tahu ajaran Rasulullah orang yang paling dekat dengan beliau. Nabi kita ini ketika dakwah keluar begitu hebat, dakwah kepada keluarganya lebih hebat lagi. Bukan seperti kita sekarang. Ya, kalau dakwah keluar hebat sekali, keluarganya malah dibiarkan saja. Rasulullah tidak begitu. Silakan pelajari perjalanan hidup Imam Hussein. Ini saja luar biasa. Ada doa beliau, doa Arafah misalnya. Ketika kita wukuf di padang Arafah, ada doa dari Rasulullah riwayat Sayyidina Hussein. Sekarang ini ketika saya berikan kepada ada satu ustaz, saya berikan ini doa bagus. Ketika tahu ini riwayatnya dari Imam Hussein, langsung nggak mau. Ini punya Syiah. Masya Allah. Fanatik betul. Luar biasa doa tersebut. Saya berikan contoh beberapa kalimat misalnya. Dan juga doa-doa yang lain. Misal begini, ya Allah. Perhatikan ibu-ibu, nanti bisa dengan bahasa Indonesia. Ini kalimat yang agak perlu pemikiran sedikit. Ya Allah, seandainya pemberian ampunan darimu akan mengurangi kebesaranmu, maka aku tidak akan minta ampunan. Dan seandainya pemberian siksa darimu akan menambah keagunganmu, aku akan memohon kesabaran menerima siksamu. Namun aku yakin pemberian ampunan darimu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaranmu, dan pemberian siksa darimu tidak akan menambah sedikit pun keagunganmu. Karena itu ampunilah aku dan jangan siksa. Ini kalimat luar biasa. Lalu kalimat lain misalnya, ya Allah,
seandainya suaraku ini tidak layak engkau dengar, karena lidah ini sudah banyak digunakan untuk berbuat maksiat kepadamu. Mudah-mudahan ada makhlukmu yang di langit maupun yang di bumi yang mendengar keluhanku ini. Lalu mereka mendoakan untukku dengan suara yang lebih engkau dengar daripada suaraku. Indah sekali. Lalu mengatakan, ya Allah, engkau telah perintahkan kepada kami untuk tidak mengusir peminta dari pintu rumah kami. Engkau telah perintahkan kami untuk tidak mengusir para peminta dari pintu rumah kami. Dan sekarang kami adalah para pengemis di hadapan pintu rahmat-Mu, ya Allah. Apakah engkau akan usir kami? Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang indah. Namun tadi ketika kita sampaikan, dia bilang, oh ini kan punya Syiah. Ketika menyebut Hasan Hussein, Syiah. Nyebut Ali bin Abi Thalib, Syiah. Beruntung betul orang Syiah. Dan rugi betul Anda. Ini orang-orang yang berada di lingkaran pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Karbala, apa yang diucapkan Imam Husain? Beliau mengatakan, taraktul khalqa turran fi hawaka. Aku telah tinggalkan semua makhluk karena cinta kepadamu ya Allah. Wa aitamtul iyala likai araka. Dan aku jadikan keluargaku yatim supaya aku melihatmu. Walau qatta'tani fil hubbi irban lama malal fuadu ila siwaka. Seandainya engkau potong tubuhku ini terpotong-potong, maka hati ini tidak akan condong kepada selainmu. Ini ucapan Imam Husain. Dan sahabat-sahabat beliau luar biasa. Ini jarang disebut. Seperti Malik bin Anas Al-Kahili, sahabat Rasulullah yang ikut gugur di padang Karbala. Muslim bin Auf saja, sahabat Nabi, ikut gugur di Karbala bersama Imam Husain. Kemudian Habib bin Madahir, juga sahabat Nabi, silakan cek. Ini nama-nama besar, tapi banyak dilupakan oleh kalangan kaum muslimin. Malik, Anas bin Malik Al-Kahili, ketika di Karbala sudah 80 tahun umurnya. Dia mengalami zaman Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, ini Anas Al-Kahili 20 tahun umurnya. Karena peristiwa Karbala tahun 61 Hijriah. Ketika Anas Al-Kahili memaksa ikut dengan Imam Husain, kemudian sudah mau terjadi pertempuran, dia minta izin kepada Imam Husain. Wahai putra Rasulullah, izinkan aku menghadapi musuh-musuh. Itu Imam Husain menangis. Kenapa menangis? Dia melihat ini sudah tua, bahkan sudah bongkok, yang alis matanya sudah putih, sudah menutupi matanya. Nampak Anas Al-Kahili mengikat punggungnya dengan kainnya supaya nampak gagah. Memegang pedang sudah bergetar. Imam Husain mengatakan, wahai paman, dipanggil paman, ya am, wahai pamanku, engkau sudah tidak wajib lagi berjihad. Apa jawaban dia? Tolong izinkan saya berjihad. Kalau saya diam saja, akan saya letakkan di mana wajahku menghadap datukmu Rasulullah. Aku akan taruh di mana wajahku nanti menghadapi kakekmu Rasulullah. Aku akan dianggap menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan peninggalannya. Ini iman yang sangat tinggi. Rindu dengan surga, rindu dengan mati syahid. Orang yang imannya puncak pasti memilih mati syahid daripada mati di tempat lain dalam kondisi lain. Syahid itu hidup di sisi Allah
bukan cuma hidup, diberi rezeki. Percaya nggak ibu-ibu? Itu ayat Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, bahkan hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Ada orang yang hidup yang tidak ada rezeki, pas-pasan aja. Ya. Orang yang di dunia saja kalau diberi rezeki lebih diperintahkan menolong yang lain. Apalagi yang hidup di sisi Allah, dilimpahi rezeki pasti dia berikan kepada yang lain juga. Para syuhada sudah memberikan jiwanya, darahnya, apa artinya rezeki-rezeki yang lain? Karena itu ketika kita tawasul kepada Rasulullah, kepada para syuhada, para aulia, karena kita yakin mereka punya rezeki banyak, mereka tidak kikir, dan atas izin Allah mereka akan menolong kita. Tadi si orang tua dari Banten itu tawasul kepada 5 orang itu karena dia yakin 5 orang ini hidup di sisi Allah lebih daripada kita, dan 5 orang ini yang paling dilimpahi rezeki oleh Allah. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu bahwa semua itu datang dari Allah, nggak usah diajari. Nanti kalau di Saudi pasti dibilang syirik dan gitu. Kemudian ada seorang wanita namanya Ummu Wahab. Dia datang bersama putranya ikut Imam Hussein di Karbala. Sampai sekarang kalau anda sekalian buka YouTube misalnya, itu masih dipersoalkan siapa yang salah dalam tragedi Karbala, Hussein apa Yazid. Bayangkan, masih diperdebatkan siapa yang salah. Banyak yang mengatakan bahwa yang salah Hussein karena menentang pemerintahan yang sah. Ini demi Allah saya katakan, Mufti Saudi sendiri mengatakan begitu. Yazid itu dibaiat oleh ayahnya, diakui oleh masyarakat pada waktu itu, anak-anak sahabat, para tabi'in, ya sudah sah. Apa begitu konsep Islam? Lalu Hussein yang salah, ini pemimpin pemuda surga salah, Yazid yang benar. Bukan masalah dia cucu Rasulullah, bukan. Tapi ini imam. Ini seorang yang bersih, yang mulia. Harusnya imam itu kalau ke barat kita ikut ke barat, ke timur kita ikut ke timur. Walaupun yang ikut cuma sedikit, itu nggak jadi ukuran. Dunia ini malah kebanyakan yang berkuasa bukan orang yang baik-baik. Ya. Sekarang saja apakah kita ikut penguasa? Kan tidak, kita ikut ulama. Paling tidak ketika itu Imam Hussein adalah ulama yang sebenarnya, imam. Tidak ada seorang wanita namanya Ummu Wahab bersama anaknya baru menikah. Dia berjuang bersama-sama Imam Hussein melawan pasukan Umar bin Sa'ad, termasuk panglima perang dari Ubaidillah bin Ziyad, panglima tertingginya Yazid bin Muawiyah. Anaknya berjuang, kemudian sudah terengah-engah karena kehausan. Bayangkan tuh pasukan Yazid yang mengepung Imam Hussein tidak mengizinkan ya jamaah Imam Hussein atau pasukan Imam Hussein meminum air setetes pun, tidak boleh. Apakah itu akhlak Islam? Ribuan pasukan menghadapi cuma segelintir ya, sungai dikuasai mereka. Ini cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang turut serta di situ tidak diberi air setetes pun. Jadi ini yang namanya Wahab ini pun terengah-engah. Dia datang kepada ibunya. Wahai ibu, apakah engkau sudah ridha kepadaku? Aku sudah berjuang membela putra dari putri Rasulullah.
Ibunya mengatakan, tidak wahai anak, belum cukup. Sampai kau betul-betul gugur dalam membelanya. Jangan sampai dia meninggal lebih dahulu sebelum kamu. Subhanallah. Kemudian Wahab ini pun gugur. Perhatikan baik-baik. Ini tragedi Karbala. Hampir semua yang gugur itu disembelih, dipotong kepalanya. Inilah kebiadaban manusia. Kalau sudah dikungkungi oleh iblis. Sampai detik ini, peristiwa yang terjadi di Suriah, di Afghanistan, di Irak, itu dengan bangga mereka memotong kepala. Yang terjadi. Jadi kepala Wahab ini pun dipotong, dilempar-lempar, akhirnya kita sampai ke pangkuan ibunya. Apa ucapan ibunya? Ibunya mengatakan, sekarang saya ridha kepadamu wahai putraku. Engkau telah putihkan wajahku nanti di hadapan Fatimah Az-Zahra. Allahu Akbar. Inilah keimanan. Dalam saat-saat tertentu memang kebenaran ini memerlukan pengorbanan. Ketika itu memang imamnya, pemimpinnya. Bayangkan hadirin sekalian, seandainya di zaman kita ada figur yang betul-betul orang soleh, orang alim, betul-betul pewaris Nabi, saya yakin banyak kaum muslimin akan mengikuti dia tanpa reserve. Kita kehilangan figur. Zaman melawan penjajahan, bagaimana seorang Diponegoro saja memiliki kader-kader yang kuat. Jenderal Sudirman punya kader-kader yang kuat karena mereka tahu ini Jenderal Sudirman orang bersih, orang konsekuen. Apalagi kalau Sayyidina Hussein di tengah-tengah kita. Kira-kira kalau Imam Hussein di tengah-tengah kita, Anda semua akan taat atau tidak? Pasti. Yang tidak taat berarti tidak tahu, bodoh, belum ngerti, atau memang keras kepala. Ini sudah jelas. Tapi pada waktu itu sedikit yang taat kepada Imam Hussein. Tertipu oleh dunia. Banyak kisah yang menarik. Terakhir, Imam Hussein dalam keadaan sendirian di Karbala. Beliau mengatakan, siapa yang masih mau membela kami Ahlul Bait? Ini ucapan ini bukan karena merengek-rengek, karena Imam Hussein kasihan kepada musuh-musuh. Imam Hussein masih berusaha mengetuk hati nurani mereka. Siapa yang masih mau membela keluarga Rasulullah? Imam Hussein mengatakan, apakah ada di muka bumi seorang laki-laki yang dia adalah anak dari putri Nabi kalian? Apakah ada selain aku? Kenapa kalian mau membunuhku? Sampai begitu, supaya orang-orang ini sadar. Tidak cukup demikian, Imam Hussein minta dihadirkan anaknya yang paling kecil, yang masih menyusui, namanya Abdullah. Lalu diangkat tinggi-tinggi di hadapan musuh-musuh dalam keadaan kehausan. Imam Hussein mengatakan, kalau kalian menganggap aku ini berdosa, lalu dosa apa anak kecil ini? Sebagian pasukan musuh terpengaruh, beri minum. Sebagian mengatakan jangan, tidak usah. Lalu ada orang yang namanya Harmalah. Ini sejarah mencatat. Dia memanahkan panahnya mengenai leher bayi yang masih mungil. Darah tertumpah. Apa yang diucapkan Imam Hussein? Ada dua kalimat yang beliau ucapkan. Ini mohon dicamkan baik-baik. Pertama, beliau mengatakan, ini semua ringan, karena semua ini karena Allah dan dalam pandangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Hussein mengatakan, wallahi la anta akramu 'ala Allahi minan naqah.
wala Muhammadun akramu 'ala Allahi min salih. Ini kalimat luar biasa. Demi Allah, kata Imam Husain, kamu ini wahai putraku lebih mulia di sisi Allah daripada untanya Nabi Saleh. Dan Nabi Muhammad lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi Saleh. Bayangkan unta Nabi Saleh dalam surat Asy-Syams. Bagaimana kaum Thamud menyembelih unta Nabi Saleh, Allah murka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Disamaratakan dengan tanah gara-gara mereka membunuh unta Nabi Saleh. Apa artinya seekor unta dibanding ini adalah keturunan langsung Rasulullah. Mereka bantai. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka dapat kutukan dari Allah. Mereka musnah semuanya. Apakah ada keturunan Muawiyah? Apakah ada keturunan Yazid? Apakah ada ajaran Yazid? Mana akhlaknya Yazid? Mana doa-doa Yazid? Mana syariah Yazid? Yang ada adalah cerita tentang dia mabuk, dia bangun istana. Tapi Imam Husain keturunannya ada di mana-mana. Para ulama, para pejuang, doa-doanya ada di mana-mana. Kata-kata hikmahnya di mana-mana. Sampai di Pontianak ini pun diperingati Imam Husain. Masya Allah. Di Papua diperingati Imam Husain. Di tanah Jawa dari dulu sudah diperingati Imam Husain. Hanya kelompok tertentu yang seperti maaf ya kepanasan. Ada makhluk Allah yang kepanasan. Kenapa dongkol ada orang berarti Imam Husain? Kalau dengan alasan itu ada di Afghanistan, di Pakistan yang melukai tubuhnya dengan darah. Loh, itu kan bukan kita. Apa kita harus bertanggung jawab perbuatan orang di Afghanistan, yang di Pakistan? Kalau ada orang misalnya Sunni di negeri lain yang berbuat hal yang aneh-aneh, apakah Sunni yang di sini harus tanggung jawab? Kan tidak begitu. Ada cerita menarik, Pak. Kebetulan kira-kira setahun yang lalu ada seminar tentang bahasa Arab. Kebetulan di kota asal saya di Pekalongan yang menyelenggarakan STAIN Pekalongan. Itu kebetulan direktur program doktoral itu kawan dekat saya. Salah satu tamunya profesor dari Iran, profesor bahasa Arab, lalu ditemukan dengan kita. Yang hadir ada dari Saudi, dari Kuwait, dari Mesir, ya, dari Emirat, dari macam-macam negara, maksud dari Iran. Kemudian yang dari Iran itu cerita kepada saya, katanya dicemooh, kamu dari Iran ya? Iya. Kamu Syiah ya? Iya. Itu gimana itu? Acara peringatan Asyura kok mukul-mukul, badan saya berdarah-darah. Saya jawab, itu perbuatan orang awam dan cuma segelintir, dan itu maksimal membahayakan diri mereka sendiri, tidak membahayakan orang lain. Tapi ekstremis kalian membahayakan orang lain. Itu teroris itu Sunni apa Syiah katanya. Itu teroris itu siapa? Apakah kalau kemudian mazhabnya kebetulan Hambali semuanya teroris? Kan tidak. Kebetulan teroris itu biasanya janggutnya panjang, celananya cingkrang misalnya. Apakah terus kemudian semua orang yang janggutnya panjang, celananya cingkrang kita katakan teroris? Apakah semua orang Syiah itu harus melukai badannya? Jadi kemarin ada acara Asyura di Jakarta dikepung sama orang-orang itu. Ada kira 70 atau 100 orang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengepung perayaan Asyura, subhanallah. Alasannya apa?
Apakah yang di Jakarta itu juga bawa pedang mukul-mukul darahnya? Mereka berbicara ilmu, berbicara sejarah, berbicara akhlak, perjuangan. Inilah. Jadi mudah-mudahan berbicara tentang Imam Husain tentu panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini merupakan sebagai upaya untuk bersama-sama membangun bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, kaum muslimin khususnya, untuk memperkenalkan keindahan Islam. Karena Imam Husain mengajarkan keindahan, termasuk yang saya katakan kepada musuh-musuhnya pun masih menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin ada beberapa kekurangan di sana sini ataupun kekeliruan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kekayaan dunia akhirat, diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah insyaallah, ziarah Rasulullah, ziarah para wali insyaallah. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menderita disingkap penderitaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai acara terakhir penutup adalah pembacaan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh Syarif Ja'far Ali Drus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.